Surat Al-Qadar, tafsir Ibnu Katsir. Kita masuk ke pembahasan ayat 5. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kesejahteraan sampai terbitnya matahari. Masuk ke poin 40 PDF-nya. Yaitu kata Ibnu Katsir, warwa dan meriwayatkan siapa Ibnu Abi Hatim an Ka'ab dari Ka'ab. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan suatu riwayat aksar dari Ka'ab, ya, al-akhbaro, sebuah kabar, sebuah khobar. Khobar ini bisa hadis, bisa atsar. Kalau hadis itu biasanya dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau atsar biasanya ya, dinisbatkan kepada para sahabat atau tabi'in. Atsar. Di sini ya, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan sebuah kabar, ya, yaitu atsar, sebuah atsar ghoriban yang gharib, yang asing, artinya yang meriwayatkan tidak banyak, ya, bukan riwayat yang masyhur, sangat gharib, asing. Ajiban yang mengherankan, ajib dah, yang mengherankan. Mutawalan jiddan, yang panjang banget, ya, panjang sekali. Ini jiddannya bisa ke goriban, ajiban, atau mutawalan, ya. Jadi sangat gorib, sangat mengherankan, dan sangat panjang isinya. Sebuah atsar yang panjang, tapi ya sayangnya gorib, gitu ya. Tidak masyhur, tidak dikenal riwayatnya oleh banyak ulama. Yaitu hadis atau atsar yang bercerita fi tanazzulil malaikah, mengenai turun temurunnya para malaikat, turun berangsur-angsur. Min sidratil muntaha, dari sidratil muntaha. Suhbati Jibril, yang dikomandoi, yang dipimpin oleh Jibril alaihissalam. Turun dari Sidratil Muntaha, langit ketujuh, ilal ardi, ke dunia. Jadi selain itu hadis, ya, apa namanya, yang dimaksud adalah ke langit dunia. Dari langit ketujuh turun ke langit dunia. Arti langit dunia itu langit yang bisa kita lihat, ini itu namanya langit dunia. Wa du'aihim, dan hadis yang berbicara tentang doanya mereka, para malaikat, lil mu'minina, bagi orang-orang iman laki-laki, wal mu'minat, dan orang-orang iman perempuan. Jadi ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dari jalur Ka'ab. Namun riwayat itu adalah riwayat yang gharib, memang tidak dikenal luas, ya, oleh para ulama, dan panjang banget, ya. Intinya sih dari riwayat itu adalah berbicara tentang Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar itu
adalah sebuah kondisi di mana para malaikat pada saat itu dipimpin oleh malaikat Jibril turun berangsur-angsur dari Sidratul Muntaha ke langit dunia. Dan juga di dalam hadis itu bercerita tentang, menjelaskan tentang doanya para malaikat, doa-doa kebaikan yang dipanjatkan oleh para malaikat untuk orang iman laki-laki dan orang iman perempuan. Ya, kalau disimpulkan ya intinya malam Lailatul Qadar itu ya yang dimaksud dengan salamun ya khatamatul fajar, kesejahteraan atau keselamatan sampai terbitnya fajar, itu yang dimaksud adalah turunnya para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril dari Sidratul Muntaha ke langit dunia, dan isinya malam itu mulai dari malam sampai fajar adalah doa-doa yang dipanjatkan oleh para malaikat, ya doa-doa kebaikan untuk orang-orang iman laki-laki dan perempuan. Jadi selain kan orang-orang yang sedang di masjid, sedang i'tikaf. Nah, ada khususnya. Ini menandakan bahwa amalan yang afdol, yang paling afdol untuk mencari Lailatul Qadar, ketika hadis ini digabungkan dengan hadis yang lainnya, maka amalan yang paling afdol dilakukan dalam rangka mencari Lailatul Qadar adalah beriktikaf di masjid. Kenapa dibilang paling afdol? Karena malaikat mengunjungi masjid-masjid yang di dalamnya dipakai untuk i'tikaf, kemudian mereka mendoakan orang-orang iman tersebut yang sedang i'tikaf. Maka di hadis sahih ya, Nabi menghimbau agar umatnya menghidup-hidupkan malam Lailatul Qadar. Bahkan banyak juga dalam hadis dijelaskan Nabi sampai membangunkan keluarganya ya untuk qiyamul lail ya apa namanya di masjid pada saat itu. Bukan berarti salat sunnah kan afdolnya di rumah, iya, cuman ini untuk dalam rangka mencari Lailatul Qadar ya, bagi laki-laki khususnya ya itu sholat di qiyamul lail di masjid ya, kalau khususnya yang sedang iktikaf. Jadi dibangunkan semua keluarga Nabi untuk menghidup-hidupkan malam Lailatul Qadar. Ya, selain sholat, tentunya zikir-zikir yang lain, baca Quran dan sebagainya. Ya, itu yang dimaksud salamun ya hatta matola'il fajar, menurut riwayat Ibnu Abi Hatim. Kemudian kata Ibnu Katsir, waqala, dan berkata Abu Daud atau Yalisi. Ya, Abu Daud mengomentari ayat tersebut dengan sebuah hadis yang dia bawa. Kata dia, haddatsana Imran. Yakni Imran yang dimaksud di sini adalah Al-Qattan, Imran Al-Qattan. Dia mendapatkan hadis ini an Qatadah, dari Qatadah. An Abi Maimunah, dari Abi Maimunah. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Yang isi hadis tersebut, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, beliau bersabda, fi Lailatul Qadri, mengenai Lailatul Qadar. Jadi tentang Lailatul Qadar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berstatement, ya, memberikan kabar, oh, ya apa namanya, mengabari kepada kita semua tentang Lailatul Qadar ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha, sesungguhnya Lailatul Qadar itu adalah Lailatun Sabi'ah, malam ke-7, atau tasi'atun, atau ke-9, wa isrina, tambah 20. Artinya malam ke-27 atau malam ke-29, yang tentunya dimaksud di sini adalah bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan. Jadi Lailatul Qadar itu turunnya atau adanya adalah di bulan Ramadan malam ke-27 atau malam ke-29.
Nah, wa inal malaikah, dan sesungguhnya para malaikat tilkal lailata, di malam itu, di malam Lailatul Qadar itu, fil ardi, di bumi, ya, di bumi itu aksarul lebih banyak min adal asa, daripada hitungan kerikil, bilangan kerikil. Jadi malam Lailatul Qadar itu, kata Rasulullah, turunnya di malam 27 atau malam 29 bulan Ramadan. Nah, malaikat itu berbondong-bondong, ya, turun temurun, turun berangsur-angsur, turun temurun, apa, keturunan bukan, ya, turun berangsur-angsur ke dunia, ya, dari mulai awal malam sampai fajar. Nah, saking banyaknya malaikat yang turun ke dunia pada saat itu hitungannya, jumlahnya lebih banyak daripada jumlah batu kerikil yang ada di dunia ini. Coba batu kerikil berapa juta tuh, berapa ratus juta, ya. Atau mungkin walau alam, ya, belum pernah hitung saya juga. Banyak sekali batu kerikil. Rumah kita ini kalau yang bagus itu yang di beton itu pakai batu kerikil, ya. Tapi nggak habis-habis batu kerikil, selalu ada saja. Saking banyaknya kerikil yang ada di dunia ini. Nah, malaikat itu lebih banyak, ya, turun ke dunia pada saat Lailatul Qadar. Saking banyaknya. Itulah yang dimaksud dengan salamun. Iya. Jadi kesejahteraan itu karena turunnya para malaikat. Kalau kemarin dari selain turunnya malaikat itu berbarengan, ya, dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Katsir, waqala, dan berkata al-A'mash, A'mash, Anil Minhal, dari Minhal, hadisnya an Abdurrahman, dari Abdurrahman bin Abi Laila, yaitu fi qawlihi, mengenai firman Allah yang berbunyi min kulli amrin salam. Ya, kemarin sudah pernah saya jelaskan, ya. Jadi kalimat itu boleh diberhenti min kulli amr atau disambung min kulli amrin salamun ya khatamatul fajar. Karena memang memiliki tafsir masing-masing. Nah, ini yang dimaksud dengan min kulli amrin salam, ya, artinya malaikat turun itu untuk mengatur segala urusan. Min kulli amrin salam, yang penuh, salamun, penuh dengan kesejahteraan, keselamatan. Qala, berkata Abdurrahman bin Abi Laila, yakni yang dimaksud adalah la yahdusu fiha amrun. La yahdusu, tidak terjadi suatu, apa ya, tidak ada suatu apapun fiha, di malam tersebut, apa, amrun, perkara. Tidak ada kejadian apapun, tidak ada musibah apapun yang terjadi di malam itu. Jadi malam itu betul-betul aman. Apa yang dimaksud aman dijelaskan kemarin juga sudah dijelaskan, yang nanti dijelaskan lagi di bawah. Yang dimaksud kesejahteraan itu maksudnya tidak terjadi suatu permasalahan apapun di malam itu. Kenapa bisa begitu? Apa yang dimaksud? Ya, nanti dibahas di bawah ini. Kemudian kata Ibnu Katsir, waqala, dan berkata Qatadah wa Ibnu Zaid. Qatadah dan Ibnu Zaid berkata, yaitu fi qoulihi, mengenai firman Allah yang berbunyi salamun hiya,
Salamun kesejahteraan, keselamatan, iya di malam itu, malam Lailatul Qadar itu, yakni kalau di dalam hadis Sahih Muslim wa fi Muslim, mim itu Muslim. Kalimatnya ada tambahan qala. Qala berkata Qatadah atau Ibnu Zaid. Hiya khairun kulluha. Hiya dia Lailatul Qadar itu atau di malam itu khairun kebaikan kulluha semuanya. Dari mulai awal malam sampai terbit fajar isinya kebaikan semua. Laisa tidak ada, kalau tadi di riwayat yang lain ya riwayat Muslim contohnya di sini kalimatnya la tahdusu, tidak terjadi. Kalau laisa tidak ada. Fiha di malam tersebut apa syarun keburukan. Tidak ada keburukan yang terjadi di malam itu. Kalau kalimatnya la tahdus. Tidak ada keburukan yang terjadi di malam itu. Atau kalau kalimatnya laisa, pakai laisa. Fiha syarun. Tidak ada keburukan ya di malam itu. Ila matla'il fajr. Sampai terbitnya matahari. Jadi mulai awal malam sampai terbit matahari, tidak ada kejadian yang buruk di malam hari itu. Wa yu'ayyidu, dan menguatkan, mendukung hadzal makna pada makna ini apa ma rawahu, yaitu apa-apa yang meriwayatkan padanya siapa Al-Imam Ahmad, Imam Ahmad. Jadi statement dari Qatadah dan Ibnu Zaid ya, yang berbunyi khairun hiya khairun kulluha laisa fiha syarrun illa matlu'il fajr, ini didukung, diperkuat ya oleh atsar atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bagaimana hadisnya? Haddatsana Haywah. Dalam hadis Ahmad lafalnya haddatsana Abdah bin Shuraihin. Haddatsana Baqiyah. Haddatsani Buhair atau Bahir. Ada juga yang mengatakan Baqir, Buhair, Baqir atau Baqir. Bin Sa'ad an Khalid bin Ma'dan an Qatadah an Ubadah dari Ubadah bin Samit. Sahabat Rasulullah SAW yang dia berkata anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW qala, beliau bersabda Lailatul Qadri, adapun Lailatul Qadar itu adanya fil ashri al bawaqi, di malam 10 yang tersisa, 10 yang terakhir di bulan Ramadan maksudnya. Jadi Lailatul Qadar itu adanya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Makanya kalau mau cari Lailatul Qadar, kalau mau beramal khusus di malam Lailatul Qadar, ya carilah, berusahalah, ya, mempersungguhlah di 10 malam yang terakhir. Apa hebatnya? Mangqamahunna ibtigha hisbatihinna fa innallaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Masyaallah.
Man siapa saja qamahunna yang menghidup-hidupkan, atau bisa juga di mana yang qiyam, yang berdiri. Kalau berdiri berarti yang dimaksud adalah qiyamul lail. Ya, kalau qama yang bermakna menghidup-hidupkan, ya umum, bisa bukan hanya qiyamul lail saja. Ya, karena memang ada dua pendapat yang masyhur ini. Ya, bisa baca Quran, bisa wiritan, zikir, bisa kajian, ya bisa, ya pokoknya nggak tidur itu sudah termasuk koma, ya kan. Duduk aja diem, gitu kan. Nggak ngapa-ngapain itu sudah termasuk menghidup-hidupkan Lailatul Qadar. Yang penting nggak turu sama api. Ya. Ibu tiko ahisbatihinna, yang penting ini, ya, niatnya dalam rangka apa? Mencari apa namanya, mengharapkan atau mencari pahala pahala Lailatul Qadar. Jadi menghidup-hidupkan Lailatul Qadar, bikin acara, ya acara, tentunya acara yang memang apa namanya, yang disunahkan oleh Rasulullah, ya acara yang disunahkan oleh Rasulullah apa ya tadi, ya mulai baca Quran, wirid, ya apa namanya, taklim dan lain sebagainya. Kadang ada yang kultum, ada yang ceramah, ceramah jam 2 malam ada tuh, saya pernah datang ke suatu masjid, kemudian ketua DKM-nya minta apa tuh namanya, minta masukan untuk ceramah. Saya bilang, malam-malam ceramah, ya ceramah Lailatul Qadar, ya udah mudah-mudahan nepati Lailatul Qadar ya. Kalau enggak, waduh, jam 2 malam ceramah, ya gimana? Dengerin apa enggak tuh orang? Ya, intinya ya berbuat, beramal soleh di malam hari itu. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah yakfiru, akan mengampuni lahu baginya, ma taqaddama, apa-apa yang terdahulu, ya min zambi, dari dosa-dosanya, wa ma takhar, dan apa-apa yang mengakhirkan dia, apa-apa yang dosa-dosa yang akan datang. Jadi keutamanya orang yang menghidup-hidupkan, ya, Lailatul Qadar, maka ya, keutamannya adalah Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Yang dimaksud di sini bukan dosa-dosa yang berhubungan dengan anak turun Adam. Ya, kalau dosanya berhubungan dengan anak turun Adam, ya itu urusannya dengan hisabnya dengan sesama anak turun Adam, yang bukan maksudnya di sini. Wah, punya hutang nggak bayar-bayar kan? Wah, ini qiyamul lail atau menghidupkan Lailatul Qadar berarti lunas hutangnya, nggak gitu. Ya, jadi itu urusannya beda. Ya. Wahiyah lailatun witrin. Wahia Lailatul Qadar itu adalah lailatun, malam, witrin yang ganjil. Malam yang ganjil. Yaitu rinciannya tis'in au sab'in au khamisatin au salisatin au akhirin lailah. Wah, ini ngitungnya dari belakang ya. 9, tis'in 9, sab'in 7, khamisah 5, salisah 3, au akhirin lailah. Ya, malam terakhir 1. Ya, kalau dihitung dari depan ya tentunya 29, ya, 21, 23 dan seterusnya. Kalau dari belakang ya 29, ini ya, 27, 25, 23 dan malam yang terakhir. Wallahu a'lam ya. Intinya malam ganjil lah. Wa qala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
inna amarata lailatul qadri. Sungguhnya tanda-tandanya Lailatul Qadar itu adalah annaha safiyah baljah. Siapa nama anaknya? Sofiyah, Safiyah, Baljat. Oh, namanya Safiyatun Baljatun. Safiyah, malam yang safiyah, yang bersih. Artinya cuacanya itu bersih. Kondisinya bersih di malam itu. Baljatun lagi terang, bersinar, terang. Bersih tapi nggak gelap. Ya, terang. Kondisinya begitu. Karena fiha seakan-akan sesungguhnya di dalamnya, di dalam malam itu komaron ada komar, bulan, rembulan, sati'an yang berkilau, yang bersinar. Jadi seperti bulan purnama, bulan yang bersinar di malam hari mengalahkan sinar-sinarnya bintang. Jadi malamnya itu cerah, tapi apa namanya, sakinah, sajiah, sakinah tenang, sajiatun hening. Kondisinya cuacanya cerah, ya bersih, terang, ya seperti rembulan yang berkilau, tapi tenang. Kemudian nggak rame, hening gitu. Ya kalau di Jakarta ya rame orang. Kalau mungkin di kampung, apalagi di Trans itu, wah sepi. La barda fiha wala haron. La barda tidak ada dingin fiha di dalamnya, wala haron dan tidak ada panas. Jadi suhunya waktu itu ya nggak dingin, ya nggak panas, ya nggak. Ya, sedang-sedang aja. Nah, wala yahillu dan tidak halal li kaukabin. Tidak halal, tidak boleh, tidak diperkenankan li kaukabin bagi bintang. Kaukabin itu bintang yang dipakai oleh malaikat untuk melempar syaitan, ya, yang akan mencuri dengar, sehingga begitu dilempar yang terkena hancur, ya yang nggak kena yang di bawah-bawahnya itu kan, jadi setan itu apa tuh namanya, bersusun-susun, ya ingin mendengar kalam langit, ingin mendengar perbincangan-perbincangan yang ada di langit sana. Begitu ketahuan oleh penjaga langit, para malaikat dilempar oleh bintang. Jebret, ya kan, yang kena hancur, yang di bawah kena goncangannya jadi gila. Itu yang disebut dengan gundurwo. Nah, gundurwo. Jadi jin atau setan yang gila, ya senangnya nongkrong di pring. Nah, jadi orang ya yang senang nongkrong di pring itu apa tuh? Pring itu apa ya? Pohon bambu. Nah, bambu. Gundurwo. Ya. Itu setan yang gila kena efek dari lemparan bintangnya malaikat. Ya, makanya kerjaannya ya begitu, ya kan, nggak jelas. Orang gila kan kerjaannya nggak jelas, nongkrong di bawah-bawah pohon, ya kan, gangguin orang, orang lewat digangguin lah, itu namanya setan gila. Kalau setan yang benar ya sama kayak manusia, urusannya punya, ada perpolitikannya, ya kan, ada yang apa namanya jadi pasukan, ada yang apa di pasar, punya pasar saja, begitu sama seperti kita. Ya, kalau yang tadi yang iseng itu gila itu ya kayak gitu tuh, kerjaan nakut-nakutin orang lewat, ya, gundurwo. Nah, tidak diperkenankan bintang yurma, dilemparkan apa bihi bintang tersebut fiha di malam Lailatul Qadar hatta tusbiha sampai pagi. Jadi sampai pagi tidak ada satupun bintang yang
dilemparkan, yang diperkenankan untuk dilemparkan pada malam hari itu sampai pagi hari. Artinya apa? Ya, di malam itu tidak ada memang syaitan yang berkeliaran. Itu dihubungkan dengan hadis yang lain. Ya, di bawahnya. Makanya bintang nggak ada tuh lewat seliwar di malam Lailatul Qadar. Ya, jadi kalau kita masih ngeliat di langit ada bintang jatuh, kalau istilah kita bilangnya bintang jatuh. Malaikat lagi ngelempar setan. Ya berarti itu bukan malam Lailatul Qadar, ya kan? Ya, kalau malam Lailatul Qadar nggak ada tuh yang kayak begitu, nggak ada insiden-insiden. Nah itu yang dimaksud tenang, hening, selamat di malam itu. Nggak ada kayak gitu, nggak ada insiden-insiden kejahatan-kejahatan yang muncul di langit itu nggak ada. Aman, tentram, damai, hening, dan sebagainya. Kemudian ditegaskan lagi oleh beliau wa anna amarotaha, dan sesungguhnya tanda-tandanya malam Lailatul Qadar itu kan tadi di malam hari ya, di siang hari. Anna syamsa, sesungguhnya matahari, sobihataha, di pagi harinya. Jadi ya, malamnya Lailatul Qadar, ya. Nah, matahari di pagi harinya malam Lailatul Qadar itu takhruju mustawiyan, takhruju keluar apa matahari mustawiyan dengan sempurna. Keluar dengan sempurna, namun laisa laha syu'aun. Laisa, tidak ada la bagi matahari apa syu'aun, apa ya? Cahaya yang mencolok. Apa ini namanya? Mencorong. Jadi matahari keluar sempurna tapi cahayanya nggak menyilaukan. Nah, gitu. Yaitu misal komari Lailatul Badri. Misal komari seperti bulan Lailatul Badri di malam purnama. Matahari yang sinarnya mencorong itu menyilaukan mata. Saya kalau pagi-pagi itu nganterin istri kerja itu, kayak helmnya harus pakai yang double visor. Karena di depan itu matahari baru muncul itu, waduh, persis di depan muka kita. Itu silaunya luar biasa. Nah, kalau malamnya Lailatul Qadar turun, paginya matahari nggak begitu sinarnya. Adem ayem, kayak sinarnya rembulan di bulan purnama. Masya Allah. Sedep kayak kopi. Di creamernya Pak Uci ini sedap. La yahilu, tidak halal. Artinya tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, tidak diizinkan li syaitan, bagi syaitan. Dia diselain li syayatin, bagi syaitan-syaitan. Tidak dibolehkan setan itu ngapain? Ayakhruja ma'aha yauma idzin, ayakhruja, keluar, ma'aha, beserta Lailatul Qadar, atau beserta terbitnya matahari kalau merujuk yang paling dekat. Yauma idzin, di hari itu. Jadi memang setan itu keluarnya di dua waktu besar, yaitu waktu mau matahari tenggelam dan ketika matahari terbit. Itu setan bermunculan. Dimulai matahari, ketika matahari akan terbit dan ketika matahari akan terbenam. Itu keluarnya syaitan. Nah, di saat itu aman dari syaitan. Kalau ini rujuknya itu Lailatul Qadar, berarti ya sesuai dengan hadis di atas, di malam Lailatul Qadar itu aman. Aman dari apa? Aman dari gangguan syaitan. Makanya tidak ada bintang yang berseliweran di atas itu, karena salamun itu maksudnya aman dari gangguan-gangguan syaitan ya di hari itu. Atau kalau mau dimaknai hanya di sini adalah terbitnya matahari, jadi di saat terbit matahari itu syaitan nggak keluar. Ya, tetap dibatasi mobilitasnya. Nah, sama kira-kira kalau kita lagi berkendaraan di jalan, ya kan, ada pejabat mau lewat, di stop semuanya di lampu merahin, ya kan, biarkan dia lewat dulu, kayak gitulah kira-kira. Nah, ini syaitan begitu, tidak bisa dia keluar di hari itu. Nah, wahaza, adapun hadis ini
Ustadz Ahmad ya, yaitu isnadnya hasanun hasan, isnadnya hasan. Isnadnya sih nggak ada masalah. Sanad hadis ini perawinya nggak ada masalah, oke lah. Walaupun nggak bagus-bagus amat sanadnya, tapi oke lah, bisa diterima nih, nggak ada masalah. Namun wafil matan gorobah, wafil matan, dan di dalam matan hadis ini gorobatun gorobah, tapi gorobah itu kegoriban, aneh aja, matannya agak aneh nih, agak asing ini. Ya, wafil ba'dil alfadhihi, dan di sebagian lafalnya, lafal hadis ya, nakarotun, ada hal-hal yang diingkari, yang tidak bersesuaian dengan hadis-hadis sahih yang lain. Ya, walau alam, namun ini bisa dipakai untuk apa namanya, wawasan keilmuan kita tentang Lailatul Qadar. Baik, saya rasa demikian dulu ya, sesuai dengan yang kita bicarakan dari malam ya, karena saya ada satu kepentingan. Sebelum saya tutup, saya kasih waktu 10 menit kurang lebih untuk sesi tanya jawab. Ya,